Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, hari ini gua mau bahas tentang dua pemain yang telah menyatakan pensiun. Siapa mereka? Sahabat Bung Bob, sebelum lanjut, silakan subscribe dulu dan klik loncengnya ya. Thank you supportnya. Nah, siapa nih yang kita mau bicarain hari ini? Pertama adalah Goran Pandev. Ada yang tahu sahabat Bung Bob? Kalau ada yang tahu boleh klik di komen ya. Apa yang menarik dari Goran Pandev? Nah, Goran Pandev ini salah satu adalah pemain pahlawannya Tribal Winners di zamannya Mourinho, di zamannya Zanetti, di zamannya Cambiaso, Maicon ya, banyak sekali ya. Jadi luar biasa nih pemain gitu loh. Nah, kemarin dia menyatakan dia pensiun, usianya udah hampir 38 atau 39 tahun ya di hari ini gitu loh. Nah, ini luar biasa, terima kasih sekali. Nah, kira-kira sahabat Bung Bob, apa yang paling berkesan di Goran Pandev? Golnya atau apanya? Kalau gua masih ingat sahabat Bung Bob, karena itu adalah di tanggal lahir gua, tanggal 24 bulan 1 2010. Waktu pertemuan derby Milan, Inter ketemu Milan, itu Goran Pandev ngogolin gol kedua kita itu dari tendangan bebas dari kaki kiri dia ke pojok kirinya si Dida waktu itu kipernya Milan. Itu luar biasa. Dan itu berkesan sampai sekarang sama gua, luar biasa. Dan bahkan waktu kita ketemu Bayern Munchen pun itu yang bisa meloloskan kita kan istilahnya si Goran Pandev ini juga gitu. Ini luar biasa. Boleh sahabat Bung Bob lihat di YouTube apa-apa aja banyak kelebihan-kelebihannya Goran Pandev, dan sedikit gua mau bacain tentang profilnya dia. Jadi Goran Pandev itu lahir tanggal 27 Juli tahun 83 ya, berarti ya kurang lebih umurnya benar 39 tahun sahabat Bung Bob, luar biasa ya. Ini dia sama kayak Ibra nih, masih bermain aja umur segitu kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Nah, dia adalah pemain sepak bola yang berasal dari Makedonia, memulai karir bersama FK Bela Sika. Nah, Pandev kemudian masuk Primavera Inter. Oh, dia ternyata di Primavera Inter ya, dan promosi ke tim senior itu musim 2001 sampai 2004. Tapi dalam 2001-2004 Pandev mudah dipinjamkan ke Spezia, juga ke Ancona. Nah, setelah masa peminjaman Pandev mudah dijual. Nah, benar kan, dijual ke Lazio. Nah, Januari 2010 Pandev kembali ke Inter Milan di bawah asuhannya Mourinho ya. Pandev bersama Milito dan Eto'o mengukir sejarah yang luar biasa, mendapatkan 3 gelar juara atau sering disebut Tribal Winner. Itulah Coppa Italia, Liga Champion dan Scudetto. Ini luar biasa sekali. Jadi memang Pandev ini karirnya juga sangat panjang ya. Terakhir bermain di Inter, terus dia dipinjemin ke Napoli, dia juga permanenkan Napoli, terus dia juga pindah ke Genoa. Nah, terakhir dia kemarin main di Serie B atau apa gitu loh. Tapi ini orang luar biasa, dan kita bangga mempunyai salah satu mantan pemain kita, pahlawan Inter. Ini luar biasa. Jadi sahabat Bung Bob, mari kita nyatakan kepada Goran Pandev, grazie. Terima kasih sahabat kita Goran Pandev. Semoga Anda sukses terus setelah berkarir di sepak bola. Mudah-mudahan karir kedepannya juga jauh lebih baik ya. Itu buat Goran Pandev ya. Nah, berikut juga ada salah satu juga, itu adalah Andrea Ranocchia. Nah, sahabat Bung Bob tahu ya, Andrea Ranocchia ini masuk ke Inter tuh di 2010 ya. Jadi dia masuk tuh setelah Mourinho ya, setelah Mourinho terus dia mendapatkan Coppa Italia di saat itu 2010 apa 2011 gitu kan. Nah, berlanjutlah dia bahkan dipinjemin ke klub Inggris sampai akhirnya dia masuk lagi ke Inter itu di zaman-zamannya Conte gitu kan. Jadi sebenarnya Ranocchia ini banyak sekali peranannya. Peranannya apa? Ya, dia yang menghubungkan antara pemain yang juara Tribal Winners dengan sampai zamannya Conte dan bahkan zamannya Inzaghi gitu loh. Jadi ini luar biasa gitu loh. Jadi kalau perannya dia, makanya kenapa dia menjadi kapten. Cuman ya waktu zamannya Spalletti ya
kapten itu akhirnya diambil Mauro Icardi ya, yang akhirnya Ranocchia menyerahkan ke Mauro Icardi. Mauro Icardi akhirnya keluar, sekarang Handanovic gitu loh. Ini luar biasa, dan dia dedikasinya untuk Inter, benar-benar dia memang benar-benar mencintai Inter si Ranocchia ini gitu loh. Nah akhirnya di tahun lalu kan diperpanjang kontraknya 2020 setelah Conte, karena dia bagus nih buat pelapis zamannya Inzaghi. Nah jadi selama dia di Inter dia dapatin Coppa Italia di 2011, terus di zamannya Conte dapat Scudetto, di zaman Inzaghi dapat 2. Jadi sebelum pensiun pun dia akhirnya mendapat punya sejarah gitu loh, bahwa dia memenangkan 4 piala selama di Inter. Nah, cuman yang kita sayangkan adalah waktu dia mengambil kesempatan di Monza, kita berharap dia bisa berhasil, tapi ternyata dia punya cedera yang cukup serius. Nah makanya antara Monza dengan si Ranocchia akhirnya terjadi diskusi dan pemutusan kontrak. Akhirnya Ranocchia menyatakan bahwa dia berterima kasih atas Monza dan juga Trama Inter, bahwa dia udah dikasih kesempatan dan ini mungkin yang jalan yang terbaik buat dia. Kita sampaikan juga grazie Ranocchia ya, karena sudah menjadi pemain Inter cukup lama, 11 tahun, dan ini luar biasa dedikasinya. Nah, itu salah satu intermezzo ya, di 2 orang. Kemarin kita berbicara tentang Ronaldo, ya sekarang kita berbicara Goran Pandev, berbicara Ranocchia. Ini kita tidak akan pernah melupakan orang-orang yang punya jasa di Inter ya, baik seperti apapun mereka, tetap mereka adalah pernah terlibat di dalam timnya Inter gitu, sahabat Bung Bob. Jadi sahabat Bung Bob, kemarin kan gue juga sempat bahas sama sahabat Bung Bob ya, bahwa kemarin itu Inzaghi kan ketemu dengan manajemen, benar gak? Nah ternyata kan kemarin, nah ini hasil dari pertemuannya itu akhirnya diputuskan. Nah sahabat Bung Bob mau tahu apa keputusannya setelah ketemu Inzaghi, dan bahkan ketemu juga Presiden Stefan Zhang yang sudah mendarat langsung makan siang makan malam bersama Inzaghi dan manajemen gitu loh. Sahabat Bung Bob mau tahu nggak apa keputusannya? Nah ternyata ini gue bacain ya dari Sempre Inter. Hierarki Inter meyakinkan pelatih kepala Simone Inzaghi bahwa pekerjaannya tidak terancam selama pertemuan puncak di Appiano Gentile pada hari Kamis, menurut sebuah laporan media Italia. Nah, seperti telah dilaporkan oleh La Repubblica malam ini, pelatih asal Italia itu tidak akan dipecat oleh Inter dalam waktu dekat kecuali, nah nih mau tahu nggak kecualinya kenapa? Ada penurunan hasil yang sangat dramatis ya. Artinya kalau itu terjadi nggak ada ampun. Itu maksudnya seperti itu sahabat Bob. Semoga aja nih Inzaghi bisa bangkit dan Inter bisa melaju gitu loh. Nah terus kekalahan 3-1 melawan Udinese di Dacia Arena akhir pekan lalu memicu sejumlah besar rumor seputar masa depan Inzaghi. Tapi akan membutuhkan lebih banyak lagi bagi klub untuk menarik si sang pelatih gitu loh. Jadi artinya susah untuk sekarang untuk memecat dia gitu loh. Kenapa? Ya itu dia pertimbangannya. Simone Inzaghi bertemu dengan Presiden Inter Stefan Zhang di Pinetina pada hari Kamis bersama dengan CEO BP Marotta, Piero Ausilio, dan wakilnya Dario Bacin. Diskusi berpusat pada bagaimana situasi saat ini dapat diperbaiki. Nah, juga dijelaskan bahwa tidak ada niat untuk mencari pelatih untuk saat ini. Artinya, manajemen meminta sama Inzaghi bahwa harus ada perubahan. Harus jadi di awal pertandingan nanti di awal Oktober itu harus hasil yang positif. Begitu dengan Barcelona dan berikutnya. Ya, tadi kan sudah dibilang sama manajemen bahwa kalau terjadi kondisi menurun secara dramatis, nah itu baru mungkin Inter memikirkan penggantinya Inzaghi. Semoga aja sahabat Bung Bob, ini kita artinya kalau udah ada pertemuan dengan seperti ini kan akhirnya Inzaghi juga akan tenang, apalagi Inzaghi didukung sama manajemen dan pemain-pemain inti kita udah mulai akan kembali ya, seperti Lukaku, seperti pembahasan gua kemarin. Nah, semalam juga ada pertandingan di
National League ya, itu kan liga-liga Eropa, negara-negara gitu kan. Dan gua lihat juga Brozovic itu main full time, begitu juga si Dum Dum gitu. Artinya memang dia akan menguras energi, tapi kan kalau Brozo kan memang nggak akan main nanti di Roma kan karena akumulasi. Jadi artinya semoga aja pemain-pemain Inter yang bermain di timnas balik, mereka juga kembali fit dan tidak ada mengalami cedera. Itu doanya kita, sahabat Bung Bob. Setuju ya Bung Bob, sahabat Bung Bob. Nah, berikut yang pengen gua bahas juga ini, sahabat Bung Bob. Jadi setelah pertemuan kemarin, jadi ada lagi nih berita. Jadi kemarin itu kan sebenarnya ini juga berbicara legenda ya. Sahabat Bung Bob tahu nggak mantan defendernya Inter, Andreas Brehme ya. Dia bilang sama pemain-pemain Inter, "The players have to wake up, wake up. Ayo pemain-pemain Inter bangun," gitu loh. Dia sampai menonton TV sampai bingung kenapa nih Inter saya seperti tidur gitu loh. Nah, artinya dia juga menyemangati pemain-pemain Inter karena kemarin kan ada pertemuan di sama siapa, Opa Marota juga nih si Brehme ini gitu loh. Nah, itu jadi artinya banyak dukungan-dukungan ya, sahabat Bung Bob ya, untuk kebangkitan Inter. Itu luar biasa si Brehme. Nah, terus berita lagi nih, sahabat Bung Bob. Jadi kalau ada yang nggak suka dengan Dum Dum, ya banyak sekali yang nggak suka kalau gue lihat sih. Tapi kan banyak juga yang suka. Tapi kalau gue sendiri sih suka sama Dum Dum ya. Walaupun dia kadang-kadang suka back pass atau apa. Tapi ya itu yang namanya kan masih dalam tahap adaptasi semua lah gitu loh. Yang namanya baru 1,5 tahun di Inter, nah itu wajar-wajar aja gitu. Nah, sahabat Bung Bob, kalau si Dum Dum Ani ada yang mau beli, ada yang mau nawar, sahabat Bung Bob mau nggak menjualnya atau mempertahankannya? Nah, ini gue bacain ya. Atletico Madrid show interest in Inter Denzel Dumfries with 40 juta euro. Kemungkinan itu bisa deal. Ini menurut media Spanyol ya. Media Spanyol menyatakan seperti itu, bahwa Atletico Madrid tidak puas dengan mantan pemain Udinese yang mereka beli, orang Argentina, nggak puas dengan penampilannya. Tapi ternyata Diego Simeone ternyata memperhatikan Dum Dum ini cocok katanya buat strateginya dia di Atletico Madrid di Liga Spanyol gitu loh. Ya nggak tahu lah. Kalau Inter kan kemarin mematok harga 50 juta. Apakah nanti di Januari Inter mau lepas 40 juta ya kita nggak tahu juga gitu. Nggak gampang juga untuk mencari pelatih. Sementara kita kiri aja masih ompong seperti sekarang, masa kita mau jual lagi yang sebelah kanan? Nah, kecuali Belanova dikasih waktu dari sekarang untuk beradaptasi, ya kemungkinan nggak ada masalah juga ya. Cuman ya itu ya, kita harap semoga aja Belanova mendapat kesempatan lebih banyak. Jadi artinya kita punya pelapis bagus gitu loh. Ini beritanya salah satu, sahabat Bung Bob ya. Jadi terus untuk De Vrij ya, Inter still hope they can renew Stefan De Vrij deal and then receive a transfer fee for him. Artinya Inter masih berharap si De Vrij ini memperpanjang kontrak dan kemudian menerima fee lah kalau dia sewaktu-waktu dia dijual gitu loh. Jadi memang Inter beli di 2018 itu free ya dari Lazio. Nah, kemungkinan dia juga bisa free juga di musim depan, tapi nggak tahu lah, semoga aja bisa, karena memang De Vrij ini kan sekarang kan performanya menurun sekali, nggak tahu fisiknya juga, pemain-pemain Inter banyak sekali yang kedodoran. Makanya kan kemarin si Opa Marota udah mengincar mantan kepala fisiknya Juventus ya, Sacchi kalau nggak salah namanya ya, untuk bagaimana membenahi fisik-fisiknya pemain Inter gitu loh. Karena di zamannya Pintus kita bagus banget, zamannya Conte 2 musim itu luar biasa, lari kemana aja nggak ada capeknya. Nah, itu pengaruh ternyata, sahabat Bung Bob. Ini kalau dari De Vrij ya. Nah, terus salah satu adalah yang pengen gue soroti adalah kemarin kan udah gue kasih tahu bahwa si Lukaku bahkan udah mulai berlatih secara pribadi di markas. Nah, sudah ketemu juga sama Inzaghi gitu loh. Jadi artinya ini booster juga buat Inzaghi gitu, sahabat Bung Bob. Kita udah nggak sabar benernya, liga nggak bergulir ini kayaknya kita kayak nasi tuh makan tuh tanpa garam gitu loh, makan nasi nggak ada rasanya gitu ya, ibaratnya. Semoga aja ini liga-liga negara segera berakhir dan pemain-pemain bisa fokus ke klub masing-masing, dan termasuk yang utama adalah Inter
dan mereka balik seperti sedia kala, artinya tidak cedera. Nah, jadi kita harus membantu Inzaghi, membantu Inter supaya kita benar-benar bangkit, sahabat Bung Bob. Karena itulah untuk bisa kita mencapai gol kita tahun ini, sahabat Bung Bob. Jadi kita tunggu aja pemain-pemain Inter kembali dan kita benar-benar gacor kembali, dan benar-benar istilahnya tanggal 1 Oktober kita ketemu dengan Roma, itu wajib 3 poin buat kita, sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo!